teman-teman, selamat malam. Sini, namamu siapa? Alvaro. Alvaro siapa? Alvaro atau Rumahnya di mana? di Sawangan Village. Ya. Apa umur berapa? 5 tahun. Berapa? 5 tahun. Emang 5 tahun ya? Oh ya benar. Alfa udah berapa lama terapi? Di rumah sakit dan Nina. Tuh, ngomongnya masih belum nyambung. Ini namanya Asperger shoulder syndrome. Jadi semacam autis, tapi yang katanya cuma 30%. Berapa dek? 30%. 30% jadi oskit. Jadi Asperger itu yang namanya autis, tapi masih tingkatan 30%. Kalau kata alkohol itu cuma sedikit. Jadi dia tuh cuma 30% jadi kena di oskit. komunikasi aja, komunikasinya belum terlalu lancar, terus nggak terlalu nyambung kalau diajak ngomong. Dan Alfa itu udah berapa lama terapinya? Udah lama, setahun terapi di Hermina. Ini anaknya juga aktif banget, padahal waktu lahir itu beratnya 3,1, normal semua, perkembangannya normal. Dia udah umur 6 bulan, duduk udah umur 6 bulan, makan 6 bulan. Terus juga jalannya udah pas di umur setahun, ngomong juga pas. Tapi setelah dia tuh demam tinggi, setelah imunisasi apa gitu, aku nggak mau nyebut namanya ya, nggak mau sujud soalnya. Setelah itu baru Alfa mengalami yang namanya ngomongnya tuh agak susah. Padahal dulu waktu kecil itu Alfa udah pinter Al-Fatihah, udah pinter apa deh, baca surat apa? Baca surat berdoa. Surat Anas. Surat Coba Anas. Alfa contohin ke teman-teman Alfa. Alfa baca Qul huwallahu ahad. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Nah, tapi sejak Desa sakit kaca, itu kaca jadi di- apa itu Yeay. dia terlalu nyambung, diajak ngomong. Kedua juga ngomongnya jadi kurang lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sejak itu ada Aku temen aku yang komen, katanya iya anaknya autis gitu. Dan karena aku panik, aku cerita ke suami. Awalnya mah nangis berapa lama dia? 3 hari nangis saya 3 hari, sampai akhirnya kita putusin ke bawa ke dokter anak. Ya sih awalnya bukan ke dokter anak, ke puskesmas dulu buat konsultasi masalah anak ini kan. Puskesmas nyaranin ke dokter anak. Akhirnya dari dokter anak kita dirujuk ke rumah sakit Hermina buat ketemu dokter yang ahli anak. Apa sih, saya spesialis anak ya, KTK, klinik tumbuh kembang. Terus diajaklah ke sana kan. Setelah itu ketemu dokter, banyak pertanyaannya, hampir 1 jam, karena dokter juga nggak gampang diagnosa langsung. Alfa bisa diem nggak? Bunda lagi ngapain? Mudah difoto. Oh ya, Alfa nggak bisa diem. Diagnosa selama berapa jam sih yang kita yang waktu di KTK nunggu diagnosanya? Setengah jam dengan puluhan pertanyaan. Berapa yang 30 ya? 30 pertanyaan lah kurang lebihnya. Terus itu pertanyaan itu yang benar-benar kita tuh orang awam, istilahnya baru punya anak ya, nggak ngerti yang namanya pertanyaan. Sampai ada pertanyaan dia tuh kalau di di rumput kakinya jinjit nggak, kayak gitu-gitu kan. Kita nggak merhatiin, namanya anak, kita taunya dia udah bisa jalan udah hebat gitu. Dan nggak nyangka kalau ternyata gerak-gerik anak itu bisa mempengaruhi dia itu mengidap autis atau enggak. Jadi semacam itu. Terus udah gitu akhirnya diputusin lah Alfa untuk terapi selama 3 bulan dulu. Yang awalnya tuh terapi SI itu apa ya?
sih yang New Zealand ya, terapi SI, terapi wicara, itu yang paling penting, terapi wicara. Dan itu tuh waiting list banget karena pakai BPJS, jadi harus menunggu pasien-pasien lain dulu. Tapi ya karena kalau udah jalannya dikasih kelancaran, akhirnya Alfa bisa terapi dengan apa sih, dengan kemudian dapat 2 kali sekaligus jadwal ya, kayak gitu. Terus akhirnya Alfa terapi pertama kali di bulan Oktober apa September ya, kalau nggak salah deh, lupa deh. Di bulan itu sampai sekarang udah berjalan 1 tahun. Alhamdulillah sih perkembangannya udah lumayan bagus, walaupun masih belum bagus banget karena kan emang dia itu nggak bisa hilang banget kayak orang normal gitu. Cuma setidaknya Alfa itu udah ada pemahamannya, udah bisa diajak ngomong, udah bisa nulis. Yang tadinya sama sekali tuh Alfa megang pensil aja lemes banget, sampai apa namanya, sampai kita tuh kayak bagi orang tua yang mikir, ya ampun kok gitu ya Alfa, apa Alfa bisa sekolah normal gitu. Tapi alhamdulillah sekarang Alfa udah bisa gambar. Gimana gambarmu dek? Kasih lihat dek. Nih gambarnya Alfa. Udah bisa gambar ondel-ondel. Tapi begitu deh kayak doodle jadinya, dia mah kayak doodle ya. Jadi gambar ditimpa gitu loh. Pensil. Nih udah bisa tuh. A kecil, B kecil ya dek. Udah bisa gambar apa juga dek? Ondel-ondel ya. Ondel-ondel. Alhamdulillah sih setelah terapi itu udah alhamdulillah Alfa Jangan udah lebih ondel. baik. Udah bisa berhitung. Coba hitung sini. 1 sampai 20. Sampai 22. Berapa? Coba hitung. 1. 1, Terus 2, 3, terus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terus 11, terus 12, terus 13, terus 14, terus 15, terus 16, terus 17, 18, terus 19, 20. Yeay, kayak gitu. Terus juga udah bisa lah, sedikit-sedikit disuruh udah paham. Alfa paham nggak? Ambil bibir merah bunda, coba. Tahu nggak bibir merah bunda yang mana? Bibir. Ya ambil coba bibir merah bunda, lihat, ambil coba. Yang nggak pernah disuruh soalnya, kita coba bibir merah bunda dek. Ih bukan di situ, itu mah spidol. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi Alfa belum paham banget. Yang harusnya 5 tahun udah paham kayak apa-apa, tapi dia belum. Ini bibir merahnya. Itulah teman-teman Alfa. Tapi semoga dengan berjalannya waktu Alfa bisa mengikuti sekolah normal. Ya walaupun apa sih namanya, katanya nggak bisa normal sepenuhnya, tapi ya leita aja ya. Berdoa yang baik-baik katanya gitu. Jadi kita harus sugesti anak kita yang baik-baik ya, walaupun kalau pasti ada orang-orang yang kayak misalnya aku ngalamin sendiri sih, orang tiba-tiba bilang ini autis ya gitu. Itu perasaan tuh gak enak banget kayaknya, anak dikomenin kayak gitu gimana sih gitu. Nah jadi apalagi ya, ngomong apa lagi. Jadi segitu aja deh ceritanya. Jadi buat kalian gini, kalau misalnya punya anak, namanya baru punya anak ya emang sih kalau orang awam pikirannya yang penting dia umur segini perkembangannya sama aja kayak anak normal pada umumnya. Tapi ternyata ada yang kita nggak tahu, kayak Alfa tuh punya gerakan flapping. Apa yang flapping yang flapping tuh jadi suka diam-diam tiba-tiba gini-gini gitu. Terus suka yang apa namanya, tantrumnya itu getuk kepala sampai kenceng.
waktu umur berapa bulan yang tanpa disadari itu umur 6 bulan itu pas Alfa lagi posisi duduk itu dia sebenarnya suka jedot-jedotin kepala. Cuma kalau kita sebagai orang tua yang baru itu nganggapnya biasa, tapi juga hilang tantrum gitu. Ternyata itu enggak apa sih istilahnya, enggak senormal anak-anak normal layaknya gitu. Jadi kalian kalau punya anak lebih baik rajin-rajin ke klinik tumbuh kembang anak untuk tanya perkembangan anak, jangan cuek. Apalagi kalau dalam kandungan, jangan lupa jangan kekurangan gizi, jangan kekurangan vitamin, jangan sombong, jangan belagu mikir nggak usah dikasih vitamin juga udah sehat. Harus rajin-rajin, rutin periksa ke dokter. Saya pernah yang di TikTok itu pernah lihat, katanya di YouTube nggak pernah bawa anaknya periksa ke dokter, belum pernah USG sama sekali. Pas lahir tangan anaknya tuh nggak normal. Nggak usah dikasih tahu videonya, soalnya kasihan ngeliatnya, sedih. Tuh Alfa lagi gambar apa? Di gambar YouTube. Gambar YouTube. Alfa tuh tahu banget caranya nonton YouTube. Kalau YouTube apa deh? Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe. Ya. Dah. Ya udah segitu aja deh ngobrolnya malam ini. Ngobrol apa namanya? Ngobrol santai. Sampai Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya teman-teman, untuk mengetahui perkembangan Alfa selama terapi ini. Karena Alfa kemungkinan ini tahun depan 2021 itu mau dilulusin, tapi semoga aja bener. Ya udah deh, bilang apa deh? Selamat malam ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.